Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Tebulele dengan NIM 2023-51012. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Rahwali dengan NIM 2024-51108. Perkenalkan, nama saya Clara Devika Kalwela dengan NIM 2024-51057, Program Studi Ilmu Komputer. Nah teman-teman, apa sih definisi sistem? Apa itu sistem informasi perpustakaan? Merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan operasional perpustakaan secara efisien. Yang pertama, otomatis, menggantikan pencatatan manual buku dan anggota. Yang kedua, sirkulasi, memantau peminjaman dan pengembalian real time. Yang ketiga, pelaporan, menyediakan data statistik peminatan baca. Yang berikutnya ada entitas utama. Yang pertama ada buku. Objek utama yang memiliki atribut seperti ISBN, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua ada anggota. Pengguna layanan yang melakukan peminjaman, atribut ID anggota, nama, alamat, nomor, dan telepon. Yang terakhir ada petugas, admin yang mengelola sistem atribut ID petugas, nama, jabatan, dan hak akses. Selanjutnya di sini kita membahas pada hubungan antar entitas dalam sistem peminjaman buku. Jadi di sini ada dua hubungan penting. Yang pertama ini ada anggota kepeminjaman, yaitu one to many. Artinya satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, tetapi satu transaksi peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota saja. Contoh yang mudah dipahami itu seorang anggota bernama misalkan Andi bisa meminjam buku minggu ini, kemudian meminjam buku lagi minggu depan. Ini menunjukkan bahwa satu anggota memiliki banyak peminjaman. Karena arah relasinya adalah satu orang bisa punya banyak transaksi, tetapi transaksi tidak bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, buku ke peminjaman atau many to many. Artinya, satu transaksi peminjaman bisa berisi banyak buku, dan satu buku juga bisa terlibat di banyak transaksi peminjaman. Contoh gampangnya itu transaksi peminjaman tanggal 20 November berisi buku matematika dan buku sejarah. Tetapi buku matematika juga bisa dipinjam lagi oleh anggota lain di hari berbeda. Itulah yang disebut many to many atau banyak ke banyak. Kemudian penjelasan selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ERD ini adalah gambar atau diagram yang menunjukkan bagaimana data itu saling berhubungan atau terhubung di dalam database. Di sini ada A, itu fungsi ERD. Jadi ERD ini digunakan untuk menjelaskan struktur database, yaitu entitas apa yang terlibat, atribut apa yang dimiliki tiap entitas, kemudian bagaimana hubungan antar entitas. Jadi komponen ERD dalam gambar yang pertama itu ada entitas atau entity, digambar sebagai persegi. Contohnya entitas anggota, buku, peminjaman, dan detail peminjaman. Kemudian ada atribut digambarkan sebagai elips atau oval. Contoh atribut untuk entitas buku itu ID buku, judul, pengarang, dan tahun terbit. Kemudian untuk ada juga relasi atau relationship digambar sebagai belah ketupat atau diamond. Contoh relasi itu seperti meminjam, memiliki, dan terdiri dari. Kemudian ada hubungan di ERD sesuai analisis relasi sebelumnya. Jadi anggota ke peminjam sama dengan one to many, dan buku ke peminjam yaitu many to many yang dipecahkan sebagai tabel detail peminjaman seperti yang tadi sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja peminjaman. Yang pertama itu ada cari buku. Anggota mencari buku melalui katalog digital atau OPAC atau RAK. Yang kedua ada validasi. Petugas memindai kartu anggota dan memeriksa status denda atau tanggungan. Yang ketiga ada transaksi. Sistem mencatat ID buku dan ID anggota serta menetapkan tanggal kembali.
Kemudian yang terakhir ada serah terima. Status buku berubah menjadi dipinjam dan buku diserahkan ke anggota. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Sistem informasi perpustakaan sangat vital untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan sirkulasi, dan meminimalisir kehilangan koleksi pustaka.